Halo, assalamualaikum, balik lagi di resep Hernis. Kali ini saya akan membuat olahan pisang untuk jajanan pasar yang kekinian, dan kuenya ini bisa banget untuk dijadikan ide jualan. Bahannya sangat sederhana tapi rasanya enak banget. Untuk kamu yang penasaran cara membuatnya seperti apa, jangan lupa klik like dulu dan jangan lupa klik subscribe supaya kamu gak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih yang sudah subscribe. Untuk bahan dan cara membuatnya, pertama-tama siapkan santan kelapa sebanyak 1500 ml atau 1,5 liter dari 1 butir kelapa. Daun pandan sebanyak 3 lembar yang sudah diikat simpul atau vanilai bubuk juga bisa ya. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian dimasak sambil diaduk-aduk terus-menerus sampai santannya mendidih. Nah, tujuan dari memasak santan sampai mendidih ini supaya nanti ketika kuenya mateng, kuenya tidak cepat basi. Nah, santan kelapanya sudah mendidih. Selanjutnya matikan api dan istirahatkan santan tersebut sampai suhunya normal atau suhu ruang. Setelah santan kelapanya diistirahatkan dan suhunya sudah tidak panas atau suhu ruang, bagi santan menjadi dua bagian. Satu bagian yang besar sekitar 800 ml untuk adonan yang warna coklat, satu bagian lagi untuk adonan warna hijau. Untuk adonan yang warna hijau, santan yang digunakan sekitar 300 ml. Nah, setelah dibagi menjadi dua bagian, di sini yang paling besar sekitar 800 ml dan yang paling kecil 300 ml. Selanjutnya, santan yang ukuran kecil saya sisihkan terlebih dahulu. Saya akan menggunakan santan yang ukurannya banyak atau yang sekitar 800 ml untuk membuat adonan coklat. Selanjutnya, untuk adonan warna coklat di sini saya menggunakan tepung beras sebanyak 200 gram, kemudian tepung tapioka atau tepung aci 100 gram, gula pasir 150 gram, coklat bubuk 3 sendok makan. Selanjutnya tuang santan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk sampai adonannya tercampur merata, larut, dan pastikan tidak ada adonan yang bergerindil, sehingga mengaduknya bertahap ya, jangan langsung dituang semuanya santannya, tapi dituang secara bertahap sambil diaduk-aduk sampai tercampur merata. Setelah adonan tercampur merata dan pastikan tidak ada adonan yang bergerindil ya, selanjutnya adonan siap untuk dikukus. Di sini sudah saya panaskan kukusan terlebih dahulu, jadi pas sebelum saya ngaduk tepung saya panaskan kukusan sehingga pas adonan tepungnya jadi kukusannya pun sudah panas. Kemudian untuk loyang saya menggunakan loyang ukuran 22 cm, dioles tipis menggunakan minyak goreng atau minyak sayur supaya loyangnya tidak lengket. Nah, untuk pinggiran atau bagian luar loyangnya saya alasi dengan plastik karena loyang saya bocor. Kalau loyang teman-teman aman nggak bocor, nggak perlu dialasi dengan plastik ya bagian luarnya ya. Kemudian tuang separuh adonan yang berwarna coklat ya, sebanyak separuh saja adonannya dituang ke loyang, kemudian dikukus selama kurang lebihnya 10 menit. Nah, sambil menunggu adonannya ngeset atau mateng, siapkan pisang. Di sini saya menggunakan 2 buah pisang. Saya menggunakan pisang tanduk yang sudah matang, kemudian kupas pisang dan potong-potong sesuai dengan selera. Setelah pisang selesai dipotong-potong, pisang siap digunakan untuk isian kue, tapi pisangnya saya sisihkan dulu ya. Kemudian kembali ke kukusan. Di sini setelah 10 menit buka kukusannya dan adonan sudah ngeset atau sudah matang. Selanjutnya tinggal ditata pisang yang sudah dipotong-potong tadi, ditata di loyang sampai penuh ya loyangnya dengan pisang. Setelah pisangnya tertata semua di loyang, selanjutnya tuang adonan yang warna coklat ke loyang tersebut. Jangan lupa sebelum teman-teman nuang ke loyang, adonannya diaduk terlebih dahulu supaya adonannya tercampur merata baru dituang di loyang ya. Selanjutnya kukus selama 15 menit. Nah, sambil menunggu matang, saya akan membuat lapisan hijau. Ada tepung beras sebanyak 100 gram tepung beras, tepung tapioka atau tepung aci 50 gram, gula pasir 75 gram,
Bubuk agar-agar yang bening atau yang plain setengah sendok teh supaya permukaan dari kuenya nanti ngeset enggak lembek ya. Selanjutnya tuang santan yang sudah disiapkan di awal tadi ya, yang sekitar 300 ml santan matang secara bertahap sampai tercampur merata dan pastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, kalau sudah tercampur merata dan tidak ada adonan yang bergerindil, tambahkan setengah sendok teh pasta pandan ya. Aduk sampai tercampur merata. Setelah adonan tercampur merata, adonan siap untuk digunakan. Nah, adonannya saya sisihkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya saya cek kembali kukusan. Setelah 15 menit kukusan dibuka dan lapisan yang kedua sudah ngeset atau sudah matang ya. Selanjutnya tata kembali sisa pisang yang masih ada. Nah, ditata sampai satu loyang penuh. Setelah pisang tertata, aduk-aduk adonan yang warna hijau. Nah, sebelum dituang ke loyang, adonan diaduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, dituang semua adonannya, kemudian dikukus selama 30 menit atau sampai matang. Selama proses pengukusan, air di kukusan dicek ya, supaya panci tidak gosong. Setelah 30 menit kemudian, buka kukusannya dan kuenya sudah matang. Selanjutnya angkat kue dari kukusan. Setelah diangkat dari kukusan, hasilnya seperti ini. Istirahatkan kue sampai suhu ruang atau sampai tidak panas. Baru kuenya dikeluarkan dari loyang. Setelah kuenya diistirahatkan dan sudah tidak panas, bagian atasnya kan ngeset seperti ini, jadi tidak berair kayak tadi di awal ya. Kemudian untuk melepaskan kue dari loyang tinggal dibantu menggunakan spatula seperti ini ya untuk bagian pinggir-pinggirannya. Kemudian kuenya bisa langsung dikeluarkan dari loyang. Setelah kue keluar dari loyang, potong kue menjadi 3 bagian. Pertama-tama bisa dibuat polanya dulu. Kalau sudah yakin lurus, baru dipotong-potong menggunakan spatula. Setelah kue dibagi menjadi 3 bagian, kuenya akan saya balik. Nah, setelah dibalik hasilnya seperti ini, dan kuenya saya potong lagi menjadi seperti ini supaya lebih pas untuk dikemas ataupun untuk dijual ya. Nah, kalau sudah dipotong hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama, potong-potong kuenya sampai selesai. Nah, setelah dipotong-potong hasil kuenya seperti ini. Kuenya bisa langsung untuk disajikan atau dikemas menggunakan plastik OPP lebar 7 cm. Tinggal dilipat aja seperti ini plastik OPP-nya. Kemudian kalau sudah dikemas hasilnya seperti ini. Bisa banget ya untuk ide jualan, bahannya gampang, caranya juga sangat gampang sekali. Dan satu resep ini menghasilkan sekitar 30 lebih kue Nagasari coklat pandan. Gimana caranya? Gampang banget kan? Bahannya sederhana, cara membuatnya juga sangat praktis ya. Untuk kamu yang penasaran dengan rasanya seperti apa, nih untuk kuenya teksturnya tuh emoy gini ya, karena teksturnya dari tepung beras ya, jadi emoy gitu. Untuk rasanya saya coba dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, coklatnya berasa. Gunakan coklat yang kualitas bagus ya, jadi nanti rasanya jadi lebih enak gitu, dan coklatnya juga pekat. Kemudian untuk manisnya juga pas, gurih dari santan, wangi, aroma dari pandan. Silahkan teman-teman coba karena resepnya gampang dan rasanya enak. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian video ini. Jangan lupa klik like, comment, dan share di seluruh sosial media Anda. Jangan lupa klik subscribe. Wassalamualaikum.